Terima kasih dari Auditorium Lantai 4 Gedung Gerahatama Pusdatin Kemendikbudristek, izinkan saya Mega, pemandu acara pada pagi hari ini menyapa Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami menyapa, ada 100 orang yang sudah tergabung secara daring bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di lantai 4. Selamat datang dalam acara sosialisasi keamanan informasi bagi karyawan di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2023. Yang terhormat Kepala Pusdatin dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Indra Dewi Riyayani. Yang terhormat para koordinator substansi dan subkoordinator substansi di lingkungan Pusdatin Kemendikbudristek. Yang terhormat Kepala BLPT Kemendikbudristek beserta jajaran, serta Bapak Ibu peserta yang sudah tergabung secara daring, perwakilan dari Satker Eselon 2 di lingkungan Kemendikbudristek, serta yang terhormat sudah hadir bersama kita Ibu Nunil Pancawati selaku Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Cyber dari BSSN. Selamat datang Ibu, selamat datang di Ciputat. Ada itu invitation banyak tuh kan. Apakah terdengar jelas untuk teman-teman yang bergabung secara daring? Semoga jelas ya. Baik. Untuk kelancaran acara kali ini, mari kita mulakan dengan doa terbaik agar setiap langkah menjadi berkah, supaya setiap ikhtiar senantiasa dimudahkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Ibu yang tergabung secara daring untuk mengambil sikap sempurna dan Bapak Ibu serta rekan-rekan yang tergabung secara luring di lantai 4 untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya akan kita simak bersama pengarahan dan pembukaan kegiatan sosialisasi keamanan informasi bagi karyawan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala Pusdatin, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha kepada Ibu Indra Dewi Riyayani. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusdatin dalam hal ini saya wakili. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir secara daring di ruang Zoom ini. Kemudian saya hormati juga para koordinator di substansi di Pusdatin, subkoordinator, juga yang saya hormatin Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Kemudian yang saya sangat hormati Ibu Direktur Ibu Nunil Pancawati selaku Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber BSNN. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah bisa hadir. Nanti mohon nanti memberikan paparannya sekaligus menginformasikan terkait dengan keamanan informasi dan juga perlindungan data pribadi khususnya untuk pegawai yang ada di Kementerian Dikbud Kementerian Kemendikbudristek. Baik Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan bahwa untuk keamanan data pribadi secara pribadi bahwa itu sangat penting. Artinya dari keamanan sendiri data kita itu bisa diretas, artinya bisa diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sejak kita mungkin dari masa pandemi 2020 kita mungkin penggunaan seluler juga penggunaan internet sendiri sangat signifikan ya, yang kian masif. Dan kemudian juga bagaimana sih nantinya kita untuk melindungi data-data pribadi. Mungkin dari data-data pribadi itu kita harus untuk bagaimana alasan kita untuk melindungi data pribadi itu mungkin dari mengenai data intimidasi dari online sendiri, yaitu banyak ya data-data kita karena dari mulai pandemi ini kita sudah menginformasikan mungkin secara internal ataupun secara untuk pekerjaan bahwa kita data-data kita share melalui handphone kita secara internet. Itu mungkin bagaimana sih untuk melindungi data-data tersebut. Dan kemudian juga kita sering juga misalnya untuk memproses segala macam dengan menggunakan KTP ya, artinya kita men-share. Nah, itu perlunya mengamankan perlindungan data pribadi supaya data-data kita itu tidak disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab, karena banyak sekali dengan data-data kita yang sudah di-share di media sosial, itu artinya kita mengundang untuk bisa dengan data tersebut untuk artinya bullying, kemudian nanti dengan kekerasan sosial, kekerasan seksual sendiri melalui media sosial itu mungkin bisa mengakibatkan itu yang data-data kita bisa curi, terutama data-data pribadi ya Bu ya, anak-anak juga ya, data pribadi keluarga itu sangat penting, akhirnya dimanfaatkan orang supaya bisa menjadikan keuntungan bagi yang oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga bisa menghindari dari hal-hal tersebut adalah pencemaran nama baik. Nah, dari situ mungkin nanti kita bisa mendapatkan pencerahan seperti apa nanti untuk pengamanan dari perlindungan data pribadi kita semua, khususnya data yang kita punya ya, seperti data keluarga dan lain-lain. Itu yang sangat penting supaya tidak disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, mungkin sedikit itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti lebih detailnya dengan Ibu Pancawati dari BSNN, kita sama-sama nanti mendengarkan untuk terkait dengan pelindungan data dari pribadi untuk pegawai. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin juga yang meskipun yang ada di ruang sidang ini, kemudian juga ada di ruang Zoom, mohon izin saya mewakili dari Pak Kapus untuk membuka kegiatan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi untuk pegawai di lingkungan Kemendikbud. Dengan mengucap bismillah, kegiatan ini saya buka. Terima kasih saya ucapkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra Dewi Riayani atas sambutannya dan sudah dibuka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini. Menurut informasi Bu Indra ada aktivitas lain, jadi jika Ibu ingin segera bergeser dipersilahkan, jika masih ingin tetap di ruang sidang dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sejawat di lingkungan Kemendikbudristek yang terhormat, dua hal pokok yang menjadi tugas dan fungsi Pusdatin yaitu data dan teknologi informasi tentu merupakan hal yang sangat krusial untuk kita perhatikan. Sebagai satker yang mengelola terkait tata kelola TIK dan SPBE, Pusdatin Kemendikbudristek sebagai bagian dari entitas ekosistem digital perlu memiliki kesadaran akan keamanan informasi yang tinggi. Untuk itu telah hadir bersama kita Ibu Nunil Pancawati BSc ME, beliau adalah Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Cyber dari Badan Cyber dan Sandi Negara yang akan mencerahkan sekaligus menguatkan kita untuk jadi bagian yang peduli ya Bu dan berkontribusi pada keamanan informasi di lingkungan Kemendikbudristek. Pedulinya itu sebagai individu maupun juga sebagai orang yang ada di lembaga. Saya rasa itu yang harus kita ingatkan juga bahwa selain sebagai individu yang tentu kita pengen nyaman tapi jangan lupa aman. Jadi bekerja dengan aman sehingga bekerjanya bisa jadi nyaman. Untuk itu dengan hormat saya persilahkan kepada Ibu Nunil Pancawati untuk menyampaikan paparannya tentang bagaimana peran ASN dalam upaya keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kepada Ibu Nunil dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kami dari BSSN diminta untuk sharing sebenarnya ya terkait dengan hal-hal yang menyangkut keamanan informasi secara luas. Dan mungkin spesifiknya nanti tentang tanggung jawab setiap individu terkait dengan sudah berlakunya Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Mungkin bisa dibantu paparan materinya Mas Asrot. Sedikit perkenalan, nama saya Nunil Pancawati. Lanjut Mas. Saya lulusan Akademi Sandi Negara, perguruan tinggi kedinasan. Sekarang sudah menjadi politeknik ya. Saat itu masih diploma 3. Sejak tahun 2002 sudah menjadi diploma 4 menjadi politeknik siber dan sandi. Saya angkatan ke-14 lulus tahun 90. Dan sejak itu menjadi pegawai Lembaga Sandi Negara yang di tahun 2017 sudah bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian alhamdulillah saya mendapat kesempatan tugas belajar di
Northeastern University di Boston di jurusan Computer Science. Kemudian saya kembali ke Indonesia, kembali mendapat kesempatan untuk tugas belajar dari Bappenas di MPKP UI, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jadi background saya kombinasi ya antara bidang IT, Computer Science dan juga kebijakan publik. Balas. Sebelum menjadi BSSN, saya banyak berkecimpung di bidang pembinaan persandian. Kalau di Lemsanak unit kerjanya di Kedeputian 1. Setelah menjadi BSSN, jabatan yang pertama saya emban adalah Direktur Identifikasi, Kerentanan dan Penilaian Resiko Ekonomi Digital. Jadi ini mungkin pengetahuan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum menjadi BSSN, Lemsanak itu mitranya hanya kementerian, pusat maupun Pemda. Setelah menjadi BSSN, mitra BSSN tidak hanya kementerian. Semua pihak, apalagi keamanan siber, memang sudah menjadi dasar bagi semua stakeholder yang ada di pemerintah ini untuk beraktivitas. Jadi termasuk juga industri, kalangan akademisi dan juga komunitas. Jadi oleh sebab itu ruang lingkup tugasnya memang lebih besar. Maka nomenklaturnya di situ jabatan pertama saya di BSSN terkait dengan lingkup perekonomian digital. Jadi BSSN juga diharapkan ikut mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di bidang ekonomi digital. Ya, terakhir kebijakan Pak Presiden kan diharapkan terjadi pertumbuhan perekonomian digital. Bahkan di teman-teman perindustrian sudah mencanangkan industri 5.0. Jadi kita memang harus diarahkan ke sana. Kemudian juga saya sempat menjabat sebagai Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara. Dilalahnya saat itu pada masa-masa Covid ya, jadi cukup berat gitu. Sementara model pendidikan di kami itu berasrama. Jadi saat itu saya kasihan lah ya anak-anak mahasiswa kami saat itu stres nggak bisa pulang, ada Covid, satu kamar sendirian, jadi banyak masalah di luar pendidikan. Kemudian terakhir sampai saat ini saya menjabat sebagai Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi di Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan. Ada beberapa course, seminar maupun assignment yang sudah pernah saya lewati di mata kerja yang relatif sudah cukup panjang ya sampai saat ini. Lanjut, Mas. Ya, jadi outline-nya kira-kira saya akan menggambarkan terkait dengan landscape keamanan siber, strategi penguatannya bagaimana, dan nanti juga terkait dengan urgensi Undang-Undang PDP. Sebelum lebih lanjut, mungkin saya coba melakukan, kita bersama-sama melakukan eksperimen ya. Di kiri bawah itu ada website, kalau yang berkenan menggunakan HP atau laptop bisa diketik https://fibinpound.com. Ini sebenarnya terkait dengan pengecekan apakah akun email kita pernah kena kompromis ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian minimal memiliki satu akun email. Hanya mungkin akun emailnya apa gitu. Saya nggak tahu berapa persen yang akun emailnya .go.id. Mungkin kebanyakan .com ya. Kalau anak-anak sekarang pasti punya gmail.com. Kalau saya, karena saya termasuk angkatan lama, saya masih punya akun yahoo.com. Kalau yang punya lebih dari satu akun email bisa dicek ya. Dari akun itu bisa dicek apakah ada akun email Bapak Ibu yang sudah kena kompromis. Saya pribadi, saya punya 3 akun email. Yang pertama sekali saya punya yahoo.com, kemudian belakangan setelah menjadi terjadi digitalisasi, saya baru punya akun .go.id. Pertamanya lemsanak.go.id, yang belakangan bssn.go.id. Kemudian belakangan mungkin sekitar 5 tahun belakangan saya baru punya akun gmail.com. Ya. Dari 3 akun email saya, ada satu yang terkena kompromis, yang yahoo.com.
alhamdulillahnya saya nggak pernah menggunakan akun publik itu untuk urusan dinas. Ada Bapak Ibu yang mau ngaku emailnya terkena compromise? Aman? Nah, kalau yang public email ada? Gmail? Yang lain? Kalau dulu mungkin ada yang hotmail.com, saya nggak tahu apa masih ada apa enggak. Bapak Ibu yang hadir online mungkin bisa cek, mungkin bisa diteli Mas operator, bisa dilihat apakah ada teman-teman yang sudah terkena compromise. Bagi yang mengaku, kalau nggak mengaku ya nggak apa-apa juga. Ini pembelajaran bagi kita ya, awareness. Karena ini saya angkat gitu ya, ini penting. Karena seringkali teman-teman aparatur ya mengeluh dukungan email kedinasan itu terbatas. Padahal pekerjaan kita bertumpuk. Kirim data, kirim email, mau share gitu ya, kadang-kadang nggak cukup kuotanya, harus di zip dan sebagainya, harus dipecah filenya gitu. Tapi kalau menggunakan email publik, kayaknya unlimited, gratis lagi. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Sebenarnya itu sama sekali tidak gratis. Kita sudah membayarnya dengan data-data yang kita kirim dengan menggunakan akun email tersebut. Ya, jadi sama sekali tidak gratis. Justru harganya sangat mahal. Apalagi kalau data yang kita lewatkan di situ, data yang sangat penting untuk urusan kedinasan. Ya, jadi ini salah satu indikasi di mana sih potensi-potensi terjadinya kebocoran data. Karena sebenarnya tidak mudah juga untuk menjudge atau memutuskan, oh terjadi kebocoran data. Karena mungkin teman-teman di Pusdatik juga tahu ya, upaya forensik untuk memastikan bahwa itu memang terjadi kebocoran data juga tidak mudah. Lanjut. Ya, ini saya coba sedikit gambarkan peluang transformasi digital di Indonesia. Yang di ilustrasi sebelah kiri itu menggambarkan bahwa everybody is in the cyber room. Ya, pemerintah, swasta, sektor-sektor TIK dan sebagainya. Kalau dilihat di bundaran tengah yang atas itu infrastruktur telekomunikasi. IIX, kemudian ada 600 lebih ISP termasuk Telkom ya diantaranya. Kemudian juga regulasi sudah ada dan resiko-resikonya digambar-gambar yang ratusan juta itu. Jadi itu kalau berdasarkan data monitoring di BSSN yang 976 juta itu data anomali traffic di tahun 2022. Yang bawah 101 juta itu sampai kira-kira bulan Mei. Anomali traffic. Anomali traffic itu ibaratnya kalau kita di rumah itu ada orang mondar-mandir depan rumah kita. Dia cuma nengok-nengok aja gitu ya. Tapi dia nggak jelas rumahnya bukan di situ, orang luar nggak tahu di mana, dia mondar-mandir aja gitu. Mungkin dia mengamati apakah saya bisa mencuri sesuatu atau apa gitu. Itu anomali trafficnya seperti itu. Kemudian di ilustrasi yang kanan bawah itu menunjukkan posisi Indonesia di tataran global. Di indeks yang kedua itu Global Cyber Security Index, kita berada di ranking 24 dari 194 negara termasuk Palestina. Tapi mungkin perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Global Cyber Security Index itu adalah menunjukkan komitmen pemerintah terhadap terwujudnya keamanan siber negara. Jadi pemerintah Indonesia sudah berkomitmen cukup baik untuk menjamin. Karena apa? Di kita sudah ada undang-undang ITE, gitu ya. Teman-teman di kepolisian merasa itu sudah cukup untuk mengatasi cybercrime yang terjadi sekarang. Tetapi masih banyak masalah. Ini dibuktikan dengan indeks yang di atasnya, National Cyber Security Index. Kita di posisi 83 dari 190-an negara juga ya. Kalau di sebelah kanan itu kapabilitas presentasinya. Kalau di Global Cyber Security Index itu kita sudah mencapai bahkan 95%. Kalau yang di National Cyber Security Index kita bahkan belum sampai 50%. Jadi terjadi insiden termasuk anomali traffic itu menunjukkan bahwa memang secara teknis kita masih bermasalah. Jadi pengelola TIK juga harus ditingkatkan kapabilitasnya.
Kalau dari segi komitmen pemerintah sudah relatif cukup baik, itu ditunjukkan dengan Global Cyber Security Index. Kemudian ada indeks yang lain, ICT Development Index, kita di posisi 111. Untuk Network Readiness Index, kita di posisi ke-66. Jadi masih banyak yang harus didorong. Dan sebenarnya ini juga sejalan dengan kondisi bangsa kita. Kita itu 270 juta orang, 78% lebih kita udah connected to internet. Jadi betapa crowdednya gitu ya. Jadi ya memang pasti banyak resiko di situ. Dibandingkan dengan negara-negara yang penduduknya sedikit. Jadi mungkin negaranya nggak terlalu riweh gitu ya. Kalau di kita anak kecil yang harusnya belum bisa pegang gadget, dia sudah main di internet juga. Gitu. Ibu-ibu ada yang multitasking, jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Udah riweh gitu ya. Jadi itu resikonya maka semakin tinggi. Jadi ini yang menyebabkan kita sebenarnya secara teknis masih perlu ditingkatkan. Lanjut. Nah, ini juga sedikit gambaran terkait dengan ancaman-ancaman yang terjadi. Ini berdasarkan data dari monitoring yang ada di BSSN. Ilustrasi sebelah kiri warna biru itu tadi ya anomali traffic di tahun 2022. Kemudian di situ tergambar di yang tengah sektor terdampak khusus web defacement. Kalau di kotak yang kedua, kotak biru yang kedua itu sektornya administrasi pemerintahan. Jadi banyak website-website pemerintah baik pusat maupun daerah yang terkena web defacement. Yang di atasnya itu yang biru di atasnya itu sebenarnya sektor lainnya. Itu kumpulan tuh. Sektor-sektor yang di bawah itu yang sudah disebut di dalam PP 71 sektor strategis. Jadi sudah disebutkan ada sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi, sektor keuangan, sektor energi sumber daya mineral, sektor pertahanan, sektor pangan, apa lagi ya? Ada 8 sektor yang sudah disebutkan di dalam PP 71. Masih banyak sektor yang memang cukup signifikan berpengaruh tetapi belum ditetapkan sebagai sektor strategis. Dan kalau dari data monitoring BSSN, teman-teman akademik di sistem akademik juga termasuk yang terkena anomali traffic relatif cukup tinggi. Yang kami maksud sektor pendidikan di sini adalah teman-teman yang sistemnya .ac.id ya atau edu.id. Jadi universitas ya, perguruan tinggi maupun swasta, kemudian sekolah. Ada SMK ya, SMA, SMK yang mereka kan juga punya website sendiri. Jadi kalau yang administrasi pemerintahan itu yang .go.id. Tapi untuk sektor pendidikan .ac.id. Gitu. Jadi itu termasuk yang mereka terkena web defacement yang juga cukup banyak. Nah di ilustrasi sebelah kanan itu ada top 10 traffic anomali jenis-jenis apa saja secara teknis yang terkena gangguan. Kemudian di ilustrasi sebelah kanan bawah ini rekapitulasi notifikasi dan asistensi bagi organisasi-organisasi yang memang termonitor oleh BSSN. Yang paling bawah itu untuk periode 2020-2023 berarti sampai kira-kira bulan Mei yang terkena serangan itu hampir 900-an, tapi banyak teman-teman di organisasi yang tidak merespon. Kami sendiri juga nggak tahu apa kendalanya, apakah adminnya bingung harus berbuat apa sehingga pada saat diberi notifikasi disimpan sendiri aja gitu. Ini caranya gimana ya? Nyari-nyari sendiri. Padahal BSSN siap membantu apabila perlu ada tindak lanjut. Bagi teman-teman yang SDM-nya sudah memiliki kapabilitas relatif cukup, bisa menangani apabila terjadi insiden. Jadi kalau mendapatkan notifikasi dari BSSN, jangan segan-segan untuk merespon. Karena kami akan membantu. Sejauh misalnya kalau secara leveling dari setiap kementerian bisa langsung ke BSSN, tapi kalau dari sudut akademik mungkin
perlu ke sektor pendidikannya. Khusus untuk CISET bidang pendidikan sudah dibentuk Akadser. Jadi untuk teman-teman di perguruan tinggi bisa menghubungi atau bergabunglah, join dengan Akadser gitu ya. Jadi karena teman-teman di Akadser pasti akan membantu dengan senang hati apabila terjadi insiden di sistem perguruan tinggi masing-masing. Lanjut Mas. Nah, ini masih terkait dengan landscape ancaman dan kami coba giring terkait dengan dugaan kebocoran data yang lagi seksi. Ya. Sebenarnya kebocoran data itu nggak mudah untuk memastikan bahwa memang terjadi kebocoran. Bisa jadi kalau kasus-kasus yang terakhir teman-teman baca di media, kasus Bjorka. Sebenarnya belum bisa dipastikan apakah memang benar-benar yang bersangkutan membobol. Dari hasil koordinasi pihak BSSN dan beberapa stakeholder, yang bersangkutan sangat memungkinkan meng-crawling data dari sumber-sumber yang sudah ada. Termasuk itu tadi ya, kalau Bapak Ibu yang emailnya sudah compromise, datanya sudah diambil, kalau diekstrak, dianalisis, itu laku dijual di pasar gelap, di dark web, gitu. Tergantung Wanipiro gitu. Bisa jadi mungkin Bjorka dapatnya dari situ. Dia tidak membobol. Bisa jadi data itu memang bocor karena kita lalai. Kita mengelolanya lalai. Saya yakin teman-teman dari admin yang sudah memiliki kompetensi baik akan menjaga sebaik-baiknya. Servernya kah, apanya gitu. Minimal secara perangkat sudah ada firewall dan sebagainya. Jadi ini rekapitulasi, kami masih menyebutnya dugaan kebocoran data karena untuk memverifikasi lebih lanjut perlu dilakukan forensik yang lebih detail untuk memastikan apakah memang benar sistem server yang menyimpan data benar-benar dihack. Di sini ada sekitar berapa ya itu? Agak blur ya, sekitar 20, nggak nyampe 50 yang memang bisa diasistensi oleh BSSN, tetapi memang belum bisa dipastikan apa itu memang benar-benar kebocoran data, tapi ini baru dugaan. Ada dan masih banyak teman-teman yang masih ragu-ragu untuk bisa terbuka berkoordinasi dengan BSSN. Nah, untuk sektornya masih sama ya, sektor administrasi pemerintahan yang paling tinggi, dugaan ya, belum bisa dipastikan apakah memang benar-benar terjadi kebocoran data tersebut. Kemudian berikutnya kalau di pie chart itu yang warna agak coklat orange itu sektor lainnya. Itu relatif cukup besar karena itu di luar yang tadi saya sebut ya, 8 sektor yang disebut di dalam PP 71 semuanya ngumpulnya di situ. Termasuk sektor pendidikan. Jadi kalau saya pribadi melihatnya sekarang mungkin pendidikan banyak melakukan penelitian-penelitian, kajian-kajian yang menjadi target ya bagi para pihak yang ingin mengambil keuntungan dari hasil penelitian atau kajian tersebut. Sehingga sektor pendidikan, teman-teman di pendidikan pun juga menjadi target dari upaya-upaya untuk pencurian data tersebut. Nah, kemudian yang di ilustrasi kanan bawah ini laporan temuan di darknet exposure ya. Jadi kalau di tabel yang sebelah kanan itu, yang kuning itu, makasih Mas. Yang kuning itu tidak merespon, ya. Kalau di tabel yang dikasih warna kuning, yang sebelah kanan itu merespon. Jadi untuk sektor administrasi pemerintahan sudah banyak, hampir semuanya merespon apa yang menjadi temuan BSSN. Kemudian yang berikutnya yang relatif tinggi kena insiden ini sektor transportasi, kemudian di bawahnya sektor keuangan, ada sektor TIK, sektor kesehatan, sektor pangan, sektor pertahanan, dan lainnya. Lainnya ini termasuk di dalamnya pendidikan ya, sektor pendidikan. Jadi ini kondisinya masih banyak yang tidak merespon atas notifikasi yang dikirimkan dari BSSN. Lanjut. Nah ini tantangan ruang siber yang kami coba rumuskan. Sebenarnya ini yang harus BSSN mengajak berkolaborasi Bapak Ibu sekalian.
Tantangan terbesarnya adalah terutama yang mengakibatkan kebocoran data, khususnya data pribadi dan ancaman siber yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan risiko dan mengganggu proses bisnis infrastruktur informasi vital. Dan juga tantangan yang kedua, kesadaran keamanan informasi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Ya, di ilustrasi sebelah kanan bawah itu anomali traffic sampai bulan Mei 2023. Kemudian sekali lagi di ilustrasi kanan atas yang graph chart itu yang paling tinggi itu memang sektor lainnya. Jadi termasuk sektor pendidikan, yang lainnya yang belum diidentifikasi sesuai dengan PP 71, sektor infrastruktur informasi vital di PP 71. Lanjut, Mas. Ya, ini ilustrasi ini menggambarkan kenapa pentingnya awareness bagi admin, pegawai, aparatur, individu. Karena kita bagian dari organisasi, mau nggak mau ya pasti apa yang kita kelola di organisasi juga pasti akan terdampak. Apalagi sekarang dengan semuanya berbasis digital, semuanya saling terkoneksi. Kita berangkat ke kantor naik ojek yang sekarang Gojek, itu sektor transportasi. Kita bayarnya pakai GoPay atau OVO atau yang lain, itu pembayaran dengan digital, itu sektor keuangan. Jadi itu aja udah dua sektor ya, sektor transportasi, kemudian ada sektor keuangan. Jadi belum lagi kalau misalnya ada insiden, mudah-mudahan sih enggak ya, jatuh di jalan, kecelakaan, itu pasti teman-teman kesehatan juga ikut bertanggung jawab. Jadi sudah terjadi interdependensi antar sektor. Kalau di sini gambarannya sektor transportasi ya, sektor oil, gas dan energi, kemudian ICT ya, termasuk Gojek tadi ya, mau nggak mau kan dia platform berbasis IT, maka dia ada sektor TIK. Kemudian power plant, kemudian juga keuangan dan juga government public service atau administrasi pemerintahan yang kita kenal di PP 71. Dan sangat dimungkinkan juga sektor keorganisasi atau institusi itu masuknya dari individu-individu. Ya, jadi serangan ke individu. Dan ini sebenarnya permasalahannya ada di budaya keamanan siber yang masih rendah. Jadi seringkali penyebabnya adalah kelalaian gitu ya. Jadi gangguan di wilayah siber ini jelas pada peretasan dan kebocoran data yang masif dan secara langsung mengganggu ketahanan nasional. Dan juga serangan ini bisa langsung menuju mentargetkan pada tokoh-tokoh pengambil keputusan maupun pada orang di sekelilingnya. Orang di sekelilingnya ini mungkin staf TU, yang mungkin yang mencatat agenda surat, apalagi kalau agenda suratnya sudah online ya. Gitu. Jadi sangat dimungkinkan untuk teman-teman sekeliling dari pejabat pimpinan tinggi. Gitu. Oleh karena itu, para pimpinan nasional dan lembaga strategis harus lebih waspada karena serangan bisa berasal dari mana saja. Mungkin belakangan ada berita-berita hoax ya, mengirimkan undangan dengan file APK, apa lagi, belanja online gitu ya, padahal rasanya kita nggak belanja, tapi kok dibilang ini ada paket gitu. Terus ada yang kemarin juga sempat pajak ya, SPT. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Gitu. Lanjut. Nah ini apa yang sudah dilakukan oleh BSSN dalam hal ini sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang keamanan siber. Memang diamanatkan di PP 71, pemerintah harus punya strategi keamanan siber nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keamanan nasional. Dan harus dalam rangka ini juga diharapkan terwujud budaya keamanan siber. Nah, di dalam strategi keamanan siber nasional yang saat ini sedang
menunggu proses pengesahan dari Pak Presiden, sudah disetujui, terakhir dari Menko Polhukam sudah diparaf, dan diharapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa ditandatangani perpresnya, dan ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman di kementerian, lembaga maupun para pihak yang lain untuk bisa mengusulkan program-program terkait dengan keamanan di ranah siber. Rencana aksinya masih dalam proses, mungkin nanti satu kali perwakilan dari Kementerian Dikbud juga akan diundang oleh BSSN. Ada fokus area yang relatif cukup penting bagi kami adalah di sini peningkatan kapasitas. Jadi sudah menjadi salah satu strategi nasional agar di bidang keamanan siber kita memiliki peningkatan kapabilitas yang komprehensif. Jadi tidak hanya literasi-literasi, dan diharapkan juga masuk ke dalam kurikulum supaya pembudayaan keamanan sibernya bisa terjadi. Seperti kita ketahui bersama di tahun 2030 sampai 40 diharapkan kita mendapatkan bonus demografi. Tapi kalau adik-adik, anak-anak kita yang 2030 2040 nanti siap untuk untuk berproduksi pada usia-usia produktif, kalau mereka nggak dibekali dengan keamanan, mungkin bonusnya nggak terjadi, malah justru disaster. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi oleh sebab itu di program nasional digital transformation yang diharapkan bisa menjawab bonus demografi itu tadi harus dibarengi dengan awareness, security awareness. Maka diharapkan dengan dokumen ini nanti diharapkan bisa masuk ke dalam kurikulum. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi untuk pembudayaan itu adalah di pendidikan dasar dan menengah. Kalau di pendidikan tinggi sudah ada peta okupasi. Biasanya peta okupasi itu bisa menjadi guidance bagi perguruan tinggi, bagi industri untuk mengarahkan kebutuhan saya untuk tenaga kerja di bidang IT seberapa, bidangnya apa saja. Perguruan tinggi juga bisa membuka prodi, jurusan atau apapun. Itu peta okupasi untuk di level perguruan tinggi. Tapi untuk di pendidikan dasar dan menengah, dia harus masuk dalam kurikulum. Saya nggak tahu, mungkin mudah-mudahan ada perwakilan dari pusat kurikulum atau dari unit kerja yang terkait pada acara hari ini bisa lebih aware gitu ya, bisa didorong supaya bisa terwujud. Karena kalau tidak masuk dalam kurikulum, pembudayaan akan lebih lama lagi. Kalau budaya kan lama ya, evolusi. 5 tahun aja mungkin belum kelihatan hasilnya. Baru 10 atau 20 tahun baru kelihatan. Dan itu tenggatnya itu ya di bonus demografi itu di 2030, 2040. Kalau nggak kita mulai dari sekarang ya itu mungkin bisa molor lagi gitu ya. Jadi itu yang diharapkan. Hanya memang kami pernah berkoordinasi pada saat awal-awal BSSN terbentuk, mungkin sekitar 2017, 2018, saat itu masih Pustekkom ya. Saat itu memang secara global yang seperti saya sebut tadi ya, Global Cyber Security Index, kita memang ditanya apakah sudah ada kurikulum terkait dengan keamanan siber. Saat itu berdasarkan kontak yang kami punya memang tidak ada. Kalau nggak salah dulu anak saya SD itu masih ada ya mata pelajaran, seingat saya buku ya, buku TIK. Tapi kalau nggak salah zaman Pak Menteri Pak Nuh, kurikulum TIK itu dicabut ya dari pendidikan dasar. Jadi muatan lokal atau gimana gitu ya, saya nggak mengikuti secara rinci. Tapi saat itu modul-modulnya mungkin masih ada, jadi kami submit. Gitu. Artinya sebenarnya pemerintah Indonesia itu masih berkomitmen. Jadi awal-awal BSSN terbentuk, kita memang masih ranking saya lupa ya, mungkin ranking 40, ranking 50. Kalau tadi yang saya gambarkan sudah meningkat ya, ranking 24. Jadi pada saat awal-awal BSSN itu kita memang dari data-data yang ada, kurikulumnya waktu itu memang sudah nggak ada di tahun itu ya, 2017, 2018. Tapi kami lihat masih ada modul-modul yang masih bisa kami dapatkan berdasarkan informasi terbuka. Gitu. Dan dari pihak komunitas masih ada yang berkegiatan terkait dengan security awareness. Jadi kita masih dihitung, tapi memang
masih belum masuk dalam kurikulum. Pada saat kami tanyakan sebenarnya yang dimaksud kurikulum apa gitu ya, karena kan keamanan siber sangat luas ya. Untuk belajar mengelola password itu juga masuk dalam kurikulum pembelajaran juga kalau memang itu dibutuhkan di pendidikan dasar. Jadi yang diminta itu adalah masuk dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, spesifik sekali pertanyaannya. Gitu. Diskusi kami saat itu, saya pernah diundang kalau nggak salah di Bogor sama teman-teman di Pustekkom ya, ada teman-teman pusat kurikulum juga. Kesulitannya adalah kurikulum pendidikan dasar itu sudah terlalu berat, Bu. Kalau pendidikan menengah, SMK mungkin ada yang kejuruan multimedia, tapi mungkin tidak spesifik belajar terkait dengan keamanan siber. Terkait IT-nya iya. Jadi saat itu yang paling memungkinkan saya menyarankan apakah bisa masuk dalam metode pembelajaran atau itu tadi selain muatan lokal. Kalau muatan lokal kan pilihan ya, apakah pemerintah daerah akan menjalankan itu atau tidak. Gitu. Jadi kami juga pernah koordinasi dengan teman-teman di daerah, ada beberapa daerah yang bisa menerapkan muatan lokal terkait dengan pencegahan korupsi, itu udah masuk dalam muatan lokal di pendidikan dasar. Tapi bisa dihitung dengan jari, kita kabupaten kota itu ada 500 lebih. Gitu. Jadi agak sulit gitu ya kalau itu masih menjadi muatan lokal yang tergantung komitmen pimpinannya gitu. Jadi sebenarnya yang kami dorong adalah kalau dia masuk dalam metode pembelajaran atau memintarkan guru-gurunya. Jadi saya nggak tahu apa namanya ya, mungkin nanti teman-teman di substansi di unit kerja yang bisa menangkap gitu apa yang saya maksud. Misalnya gini, ada guru SD kesenian minta anak-anak muridnya cari pakaian daerah Lampung misalnya. Kan either beli bukunya, datang ke toko, foto bajunya, dimanekin, atau cari di internet. Yang paling gampang ya cari di internet. Nah pada saat anak mencari di internet ya kalau bisa anaknya sendiri yang cari, jangan ibunya yang nyari gitu ya. Anaknya sendiri cari, tapi gurunya kasih pemahaman. Kalau buka internet, bukanya yang ini. Yang bagus ini. Kalau bisa jangan buka yang kayak gini gitu. Kalau gurunya tahu dia bisa nyampaikan. Kalau gurunya nggak paham, ya diam aja, cari aja di internet gitu. Besok kumpulin, ibunya yang kelimpungan. Ya, jadi ini salah satu contoh aja gitu. Dan sebenarnya juga materi ini nggak cukup masuk di pendidikan formal. Oleh sebab itu di strategi ini pada saat kami diskusi perwakilan dari teman-teman Kemdikbud memandang memang harus masuk juga rencana aksi untuk khusus peningkatan kapasitas ya, yang bisa dijangkau oleh pendidikan informal dan non formal. Karena infonya saya nggak tahu ya, mungkin betul juga ya, ruang lingkup Kemendikbud itu di pendidikan formal. Nah untuk yang informal dan non formal pasti ada keterlibatan dari kementerian lembaga lain. Misalnya kalau untuk ibu-ibu itu saya nggak tahu ya, mungkin program kelurahan, program PKK gitu, atau di Kementerian Agama di TPA ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Kalau di madrasah dia memang mengacu ke pendidikan nasional ya, tapi pembinanya di Kementerian Agama. Jadi memang harus ada kolaborasi antar kementerian gitu. Dan diharapkan sih kalau mau pembudayaan keamanan siber itu terjadi, memang nggak cukup hanya di pendidikan formal, dia harus masuk ke dalam program-program pendidikan informal dan non formal. Jadi ini yang sudah BSSN upayakan gitu. Lanjut Mas. Nah ini sebenarnya konsep pembangunan siber yang mengkombinasikan people, proses, dan teknologi. Jadi bagaimanapun juga manusia adalah kuncinya. Bukan manusia, bukan orang yang bisa beli alat, bukan teknologi ya. Kadang organisasi beli alat tinggi, beli alat mahal, anggaran pengadaan tinggi dianggap sudah aman. Tapi kalau SDM-nya nggak ngerti, ini gimana ya? Ini tombol yang untuk ini untuk apa ya? Ini untuk apa? Ya percuma.
kita malah jadi korban teknologi. Maka ini harus tiga-tiganya harus terlaksana. People, proses, teknologi. Proses itu ya prosedur, administrasinya gimana, regulasi, SOP, itu harus dilengkapi. Teknologinya ada, prosesnya disusun, people-nya harus ditingkatkan kapasitasnya. Khusus untuk di bidang SDM misalnya, mencetak bibit SDM unggul dan ahli di bidang keamanan siber, yang paling mudah ya sertifikasi. Peningkatan kapasitas SDM melalui minimal literasi. Kalau bagi pegawai, dan sebenarnya ini semua pegawai, bukan hanya pegawai Pusdatin. Justru mungkin kelemahan-kelemahan, kelalaian-kelalaian itu muncul di luar Pusdatin. Itu tadi saya bilang ya, mungkin teman-teman di staf TU yang nggak mengelola IT gitu ya. Mungkin nggak tahu, nggak sengaja. Atau karena tidak aware. Maka literasi itu upaya yang paling minimal lah yang paling dilakukan, termasuk kegiatan hari ini. Kemudian workshop, pelatihan, sharing knowledge bagi teman-teman di admin. Jadi teman-teman di admin juga perlu diberikan penyegaran-penyegaran. Bisa diharapkan sharing dengan teman di unit yang sama, di organisasi sebelah. Sama-sama Pusdatin di kementerian lain. Sharing informasi. Di tempatmu pernah apa aja sih terjadi? Itu sharing knowledge ya, sharing informasi. Kemudian sertifikasi, ini yang diharapkan. Kalau certified ya harusnya dia sudah siap. Kemudian pembentukan talenta keamanan siber melalui Center of Excellence University. Kami dorong pihak-pihak universitas, perguruan tinggi, ada 1-2 yang mencoba membuka prodi bidang keamanan siber studi banding ke tempat kami. Karena politeknik di tempat kami, vokasi bidang keamanan siber spesifik gitu ya. Kemudian juga ada standar kompetensi keamanan siber nasional itu tadi ya. Peta okupasi nasional bidang keamanan siber sudah ada. SKKNI beberapa sudah dibentuk, kita juga kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian literasi dan edukasi child online protection. Ini cukup penting ya. Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian PPPA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena undang-undang perlindungan anak kita tidak mengatur perlindungan anak di ranah online. Jadi ini masih catatan bagi Indonesia, harus ditingkatkan komitmennya terkait dengan perlindungan anak di ranah online. Kemarin tahun ini kalau nggak salah sudah diinisiasi untuk membuat rancangan peraturan presiden terkait dengan peta jalan perlindungan anak di ranah online. Harapannya dengan Perpres ini komitmen pemerintah lebih meningkat dan insiden-insiden lebih banyak terdeteksi gitu ya. Kadang nggak bisa dihindari, cuma terjadinya kapan dan apakah bisa ditangani. Kemudian untuk dari sudut pandang proses, penguatan keamanan siber dan ketahanan yang masih belum ada undang-undang ketahanan dan keamanan siber. Sejak berdirinya BSSN, DPR sudah berkomitmen sebenarnya, jadi rancangan undang-undang ini ada di DPR, jadi inisiatifnya DPR. Strategi keamanan siber, mudah-mudahan tahun ini bisa segera disahkan oleh Presiden. Kemudian kerangka kerja pelindungan IIV, infrastruktur informasi vital, Perpresnya sudah ada, nomor 82 tahun 2022. Kemudian kebijakan SPBE sudah ada duluan, walaupun mungkin kalau teman-teman perhatikan SPBE itu keluar duluan daripada PP 71. PP 71 itu tahun 2019 ya. PP 71 itu turunan dari Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu 2008. Sebenarnya PP tentang penyelenggaraan sistem elektroniknya sudah ada tahun 2012. Direvisi oleh PP 71 di 2019 dan kebijakan SPBE sudah keluar di 2019. Jadi pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan gitu. Pemerintah Indonesia sudah siap sebenarnya go digital, termasuk di sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang diharapkan ini juga bisa mendorong perekonomian digital. Gitu. Oleh sebab itu teman-teman di instansi pemerintah khususnya diharapkan serius gitu ya untuk mengelola SPBE-nya masing-masing. Kemudian juga yang perlu didorong pengembangan ekosistem industri keamanan siber. Ini yang memang agak sulit. Belakangan pemerintah mencanangkan kebijakan pemenuhan
PPDN ya, TKDN, bangga beli buatan Indonesia. Kalau untuk teknologi khususnya bidang keamanan siber, kita masih banyak bergantung dari pihak luar. Tapi bukan berarti tidak bisa, tidak ada yang bisa diperbuat. Untuk standar-standar internasional yang ada misalnya, ada beberapa BSN sudah meratifikasi. Ada beberapa standar internasional ISO yang sudah di SNI-kan. Nah, ini diharapkan teman-teman kalau memang harus memenuhi standar, pakailah yang SNI. Harapannya ini bisa mendorong untuk terciptanya ekosistem industri keamanan siber nasional. Termasuk mungkin teman-teman developer yang membangun aplikasi dan sebagainya. Kemudian berikutnya penguatan tata kelola keamanan informasi, ya, penerapan standar dan sistem manajemen keamanan informasi. Salah satunya itu tadi ya, pemenuhan ISO, SNI. Kalau yang kita kenal di bidang keamanan informasi itu 27 ya, 27.000, seri 27.000. Kemudian pembentukan Computer Security Incident Response Team. Alhamdulillah teman-teman di Kemendikbud sudah terbentuk. Termasuk tadi EduCISET gitu, mungkin bisa juga menjadi salah satu bentuk komitmen dari Kemendikbud untuk bisa mendorong. Kemudian pengawasan ini juga cukup penting, dalam hal ini pengawasan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang ada, Undang-Undang ITE terkait dengan PSTE-nya ya, PP 71 dan aturan-aturan teknis yang sudah ada. Kemudian monitoring dan evaluasi profil risiko keamanan siber sektor dan nasional. Nah, kami harap di level organisasi mungkin teman-teman di Kemendikbud bisa memetakan apabila misalnya ada sistem-sistem aplikasi-aplikasi yang masih berserak di dirjen-dirjen, kalau tidak terpusat monitoringnya di Pusdatik, kemungkinan besar ada resiko-resiko. Jadi resiko apa yang berpotensi untuk muncul, diharapkan bisa diketahui mitigasinya gimana, sehingga nanti suatu saat teman-teman dari kementerian lain bertanya, atau nggak perlu nunggu tanya lah, sharing informasi itu dengan teman-teman di kementerian lain. Kemudian terkait dengan teknologi, dalam hal ini identifikasi kerentanan dan monitoring serangan siber melalui National Security Operation Center. Kalau National Security Operation Center itu adanya di BSSN, teman-teman di Pusdatik, saya pikir mengelola Security Operation Center masing-masing ya, bisa berkoordinasi dengan BSSN. Kemudian juga sertifikasi keamanan perangkat berbasis common kriteria. Pengadaan diharapkan bersertifikasi ya, pengadaan perangkat-perangkat TI. Kemudian juga monitoring dark web, data leakage, potensi atau dugaan kebocoran data, dan juga children online protection yang mungkin belakangan agak meningkat insidennya, situs-situs pemerintah yang dijadikan situs judi online. Jadi mungkin mohon Bapak Ibu bisa lihat apakah termasuk di Kemdikbud ya, di antara salah satu domain, subdomain atau apakah sudah diambil juga untuk kejahatan judi online. Jadi itu kalau saya melihatnya ini tugas teman-teman di sektor hulu, di SOC. Kalau tim CISET kalau sudah ada insiden umumnya baru bergerak. Tapi sebagian tim CISET pasti akan mengelola di hulu juga. Jadi diharapkan teman-teman bisa lebih aware. Jadi diperkuat di sektor hulunya. Lanjut Mas. Ya, ini beberapa indikator kebijakan terkait dengan people, process, teknologi tadi ya. Untuk ini contoh aja ya, ada 7 kebijakan di proses, yaitu regulasi keamanan siber. Regulasi itu baik di level nasional maupun di lingkup internal Bapak Ibu sekalian. Kemudian roadmap transformasi digital dan keamanan siber, diharapkan Pusdatik dan mungkin teman-teman Pusdatik juga sudah punya ya, minimal Renstra. Kemudian manajemen risiko, pengelolaan insiden, berbagi informasi, kerjasama, dan maturitas.
Kemudian untuk di aspek people-nya, peningkatan literasi digital, sertifikasi kompetensi, dan juga program pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kemudian untuk di aspek teknologi, diantaranya Security Operation Center, Pusat Data dan Teknologi, Industri Keamanan Siber, pembuatan aplikasi khusus yang aman, kemudian tanda tangan elektronik, dan sertifikat teknologi. Kalau nggak salah, baru-baru ini Pak Presiden membatasi instansi untuk membuat aplikasi-aplikasi baru. Jadi ya mungkin diefisienkan aja. Bagi yang sudah ada mungkin nggak perlu bikin baru, mungkin bisa menambahkan fungsi. Maka pentingnya bagi setiap organisasi kalau ada pengadaan bikin aplikasi, bikin non-disclosure agreement dengan developernya dan minta source code. Banyak terjadi di teman-teman di Pemda. Setelah jadi aplikasinya ada masalah, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka nggak pegang source code-nya. Jadi itu salah satu permasalahan pada saat Undang-Undang 23 2014 berlaku. Jadi di Undang-Undang 23 itu terbentuk Dinas Kominfo dan Persandian, diharapkan semua aplikasi Pemda itu disentralisir di dinas tersebut. Jadi banyak dinas-dinas itu punya aplikasi masing-masing. Pada saat mau disentralisasi, teman-teman Dinas Kominfo bingung juga, ini aplikasi apa? Source code-nya nggak ada, jadi pada saat mau diintegrasi bingung gimana caranya. Jadi ke depannya itu mungkin yang bisa kami sampaikan, walaupun udah ada larangan ya dari Pak Presiden nggak boleh bikin aplikasi baru. Tapi seandainya masih dibutuhkan ya berarti nambah feature. Gitu. Dan kalau source code-nya ada, harusnya bisa dilakukan. Kalau nggak ada, nggak tahu udah gimana. Ya. Seperti juga kebijakan pemerintah mau bikin super apps. Saya pribadi sebenarnya nggak kebayang ya. Dari kementerian aja ada 34. Dari 34 kementerian mungkin separuhnya aja memiliki aplikasi-aplikasi yang di-share antar instansi pemerintah. Gimana mau jadi satu super app ya? Kalau di SPBE kan sudah ada 3 ya, 3 aplikasi umum yang ditetapkan. Di antaranya Srikandi, Span Lapor, sama satu lagi SPSE ya. Kalau SPSE itu memang kebijakan termasuk pendirian LKPP, itu dari awal BSSN Lemsanek pada saat itu memang sudah attach gitu ya terkait dengan security-nya. Tapi yang kesini-kesini masih banyak harus yang diperbaiki. Dan yang sebenarnya berpotensi menjadi aplikasi umum banyak. Di antaranya mungkin Dukcapil, ya, aplikasi Dukcapil, apalagi Dukcapil yang menggunakan nggak hanya instansi pemerintah, industri swasta gitu ya, bank banyak tuh. Jadi kalau orang mau verifikasi NIK, orang daftar buka akun bank ya, kan diminta NIK, verifikasinya ke data Dukcapil dan lain-lain sebagainya. Jadi itu salah satu di antara beberapa sistem-sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah yang harus mungkin masuk dalam aplikasi umum SPBE, dan kami melihatnya itu termasuk salah satu yang berpotensi menjadi infrastruktur informasi vital. Kalau itu bermasalah, Dukcapil lah ya, terutama Dukcapil. Kalau bermasalah di servernya Dukcapil, mungkin nanti orang mau bayar tagihan gitu ya lewat bank bermasalah. Kalau kasus BSI yang kemarin sepertinya belum berakibat skala nasional ya, tapi di sektor perbankannya relatif cukup intensitasnya cukup tinggi. Kalau saya pribadi saya melihatnya kemarin terkait dengan pelunasan biaya haji ya, tapi mungkin orang masih bisa bayar cash gitu kalau kurang-kurangnya sedikit gitu. Yang bermasalah kan kemarin di Aceh ya, karena mereka kebijakannya semuanya melalui BSI gitu. Jadi itu masih lokalisir di sektor perbankan, belum berdampak ke sektor yang lain. Tapi kalau permasalahannya di Dukcapil, mungkin orang nggak bisa
transfer atau bayar-bayar tagihan melalui bank atau apa. Kalau di bank berarti dia sektornya keuangan, khususnya di perbankan. Lanjut, Mas. Ya, ini ada mungkin 2-3 slide terakhir terkait dengan PDP. Ya, urgensi PDP sudah ada sebenarnya regulasi-regulasi terkait dengan data protection. Indonesia termasuk yang belakangan. Ya. Kita juga mengacu berdasarkan GDPR nih yang berlaku di Eropa. Tapi sebelumnya sebenarnya di Kominfo sudah ada itu Permen Kominfo 20 tahun 2016. Hanya mungkin karena dia bentuknya peraturan menteri ya, tidak terlalu mengikat, tapi bagi para pihak sudah cukup aware. Dan alhamdulillah kemarin di 2022 menjelang akhir tahun sudah ditandatangani Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang PDP. Lanjut, Mas. Saya belum sempat mengupdate gitu ya, tapi ini saya coba kasih gambaran umum aja. Pada saat RUU tersebut dibahas, ruang lingkupnya seperti ini ya, ada jenis data pribadi, hak pemilik data, kemudian ada pemroses, pengecualian, kemudian pengendali dan prosesor, kewajiban tanggung jawab bagi pemilik data dan pemroses data. Dalam hal ini pemilik data sebenarnya adalah individu-individu, pribadi-pribadi. Ya. Kita sebagai pribadi, sebagai warga negara, juga sebagai pegawai, sebagai karyawan, kita punya hak. Kemudian pengendali dan prosesor ini dalam hal ini ya unit kerja, kalau di kementerian ya mungkin termasuk Pusdatin gitu ya. Kemudian juga peran pemerintah dan masyarakat, kemudian ada pejabat atau petugasnya, kemudian transaksinya, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, dan juga mengatur ketentuan sanksi administratif, pidana dan sebagainya. Jadi di sebelah kanan itu contoh jenis data pribadi yang bersifat umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama. Jadi data pribadi yang umum itu adalah data pribadi yang harus dikomunikasikan sehingga dia bisa mengirimkan atau mengidentifikasi seseorang. Jadi misalnya nama Asep, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Pasti bisa tuh, oh iya orangnya ini. Tapi orang nama Asep kan ribuan, jutaan. Belakangan mau ada forum nasional ya, forum internasional. Pertemuan Akang Asep seluruh dunia. Yang jenis kelamin laki-laki, hampir semua Asep laki-laki. Warga negara Indonesia itu tadi yang mau mengadakan konferensi. Kemudian agama Islam mungkin ya mayoritas Islam juga. Jadi sebenarnya Asep yang mana yang dimaksud? Gitu. Nah di bawah itu ada data pribadi yang bersifat spesifik. Sangat spesifik itu nggak ada duanya. Misal, karena gini, Asep Sunaria mungkin ada 2, 3, 5, 10 orang yang namanya Asep Sunaria. Tapi yang dia misalnya punya data informasi kesehatan. Dia punya sakit jantung, yang satu mungkin sakitnya darah tinggi atau apa gitu. Jadi itu, jadi di sini yang diatur data pribadi itu. Termasuk misalnya data berikutnya, tanggal lahir ya dan sebagainya. Status pernikahan itu dan sebagainya. Jadi data pribadi yang bersifat spesifik itu yang bawah. Data dan informasi kesehatan, biometrik ya yang kita sudah diambil datanya oleh Dukcapil. Kemudian genetik, pandangan politik, ya. Kemudian juga keuangan. Jadi ini data yang bersifat spesifik. Lanjut, Mas. Di ilustrasi berikutnya ini sebenarnya masih relatif sama seperti yang tadi. Ya. Jadi ada 4 unsur penting di dalam undang-undang ini. Dia mengatur pemilik data, pengguna data, kemudian juga aliran yang dalam ini transaksinya bagaimana dan juga keamanan data. Dan ini memang belakangan didorong supaya cepat-cepat disahkan karena teman-teman e-commerce sudah menanyakan apa dampaknya bagi saya misalnya pelaku industri karena dia mungkin dia punya bisnisnya terkait dengan entitas atau produk yang kena pengaturan GDPR di Eropa.
gitu. Dia jual barang Eropa di sini misalnya. Ranah hukumnya di Indonesia, tapi barangnya barang buatan Eropa atau impor dari Eropa, dia pasti kena gitu. Jadi oleh sebab itu ini termasuk salah satu yang mendorong PDP bisa disahkan lebih cepat. Kemudian juga rawan serangan siber dan kebocoran data. Kemudian juga penting adanya regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi. Saya sebenarnya secara pribadi juga yang dilalahnya hari ini pas ada kegiatan hari ini ya. Saya tadi di depan di lobi, saya bilang ada undangan sosialisasi keamanan informasi di lantai 4 Pak. Oh ya Bu, silakan naik. Bisa lihat KTP-nya Bu. Saya bilang, ID card aja ya Mas, boleh. Akhirnya saya kasih ID card dan saya dikasih ini. Gitu. Jadi itu tadi, saya menolak memberikan KTP saya sama mas-mas yang di bawah. Mohon mungkin nanti bisa dimaklumi kalau tidak tercatat KTP saya di bawah. Karena undang-undang PDP sudah berlaku, saya berhak tidak memberikan data KTP saya kepada para pihak. Gitu. Dan ini masih banyak terjadi di mungkin hampir semua instansi, di swasta juga gitu. Yang pengelola building yang security-nya relatif ketat, dia pasti minta KTP untuk ditukar dengan ID tamu. Kalau ID tamu ini hilang kan gak ada masalah, tapi kalau KTP saya disalahgunakan sama teman-teman di bawah, saya bisa kena macam-macam. Gitu. Tapi kalau memang prosedurnya saya harus masuk dengan menggunakan ID tamu, supaya saya nggak masuk ke ruang server di sini misalnya ngacak-ngacak, ya saya harus patuhin. Saya pakai ini. Gitu. Atau misalnya prosedurnya saya harus didampingi. Even mungkin ke toilet gitu ya, sampai di depan pintu toilet aja, harus diantar misalnya. Ya nggak apa-apa. Itu tadi, itu proses. Jadi itu memang harus ada, memang diperlukan gitu. Ya istilahnya bukan parno ya, tapi kalau untuk building gedung-gedung yang memang punya high level security itu wajib diterapkan, harus ada lah gitu. Masalah penerapannya sih itu tergantung orangnya aja ya gitu. Apa lagi malas apa tahu itu udah tahu udah kenal gitu. Tapi kalau itu misalnya GoFood, Starbucks yang pesan dari lantai 2 ditelepon, Bu ini udah ada, naik aja Mas ke lantai 2. Abang GoFood, Starbucks naik ke lantai 2. Padahal dia mampir mungkin kemana gitu, ada apa gitu ngambil atau apa, mencet tombol apa gitu. Gitu ya. Saya nggak tahu ini di sini berlaku apa nggak, mudah-mudahan sih enggak. Tapi banyak building yang terutama gedung-gedung yang dia memang disewakan ya. Jadi pengelola gedungnya itu sendiri yang menempati ruang-ruang punya otoritas sendiri. Jadi memang ini salah satu yang menjadi diskusi besar gitu ya. Ini terkait dengan perlindungan data pribadi. Kemudian berikutnya mungkin saya mau sharing juga ya. Ini terkait perbankan juga ya. Di bank itu kan kalau ada bagi seseorang yang sudah eligible mendapatkan kartu kredit, dia suka nawar-nawarin kartu kredit tambahan ya. Ini Bu, kami udah buatkan, nanti tinggal dilengkapi datanya, nanti kita kirim. Atas namanya siapa Bu? Mau suami atau istri atau anak? Oh ya boleh deh. Catat nih. Nanti minta tolong dikirim Bu, difotoin KTP suami. Lah, minta KTP juga. Kalau nggak aware sih ya kasih aja gitu. Tapi saya kebetulan hari ini ada undangan ke sini, ya saya nggak kasih. Mbak bisa batalin nggak? Kenapa? Saya harus minta KTP orang. Kan nanti ibu yang pegang ininya, kartunya ibu yang pegang, nanti tagihannya. Bukan masalah itunya, saya bilang. Kalau bank saya minta KTP orang, berarti saya bermasalah nih, harus berurusan dengan pengaturan undang-undang PDP. Saya nggak mau Mbak, tolong batalin aja ya. Ini apa ya? Saya sharing aja gitu ya. Harus mulai berhati-hati. Walaupun PP-nya sedang disusun ya, saya nggak tahu berapa lama. Infonya sih tahun ini mungkin ada 1-2 PP yang akan segera keluar, dan mungkin beberapa pengaturan teknis yang akan turun. Gitu. Jadi
harap mulai berhati-hati sebagai individu, sebagai karyawan, apalagi ya, karena dampaknya nggak hanya ke diri sendiri. Gitu. Lanjut Mas, ini mungkin dua slide yang terakhir, ada beberapa tips terkait dengan bagaimana kita mencermati supaya kita nggak jadi timbul permasalahan ya. Pertama, manajemen pada password yang digunakan. Ini seringkali kita paling males ya. Saya nggak tahu teman-teman Pusdatik ada nggak prosedur misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ganti password? Ada Pak? Enggak? Nah, udah berapa tahun? Kadang kalau kita nggak didorong, nggak ganti password. Password mungkin kita tempel di depan monitor malah. Ya, jadi ada beberapa instansi, organisasi yang lebih siap. Misalnya ada beberapa akun gitu ya, akun email, akun absen, akun apa gitu ya. Dibuat single sign on, oke. Tapi kan single sign on password juga. Gitu. Daripada kita mikirin 2-3 password, single sign on aja, 1 password, oke. Tapi itu password juga. Jadi itu tantangan di situ ya. Kebetulan kalau di tempat kami, dengan insiden yang bertubi-tubi belakangan, akhirnya kebijakannya 90 hari. 90 hari password harus diganti. Kalau nggak diganti, akun email diblok. Kalau mau buka kita harus menghubungi admin supaya dibuka lagi. Diterbitkan password baru. Jadi saya H-1 sebelum expired, saya coba ganti password. Ganti passwordnya apa? Cuman ganti 1 karakter doang aja. Daripada ribet ya. Password baru kalau di-generate sama sistem, kan nggak tahu bunyinya apa, nggak jelas. Mau ngapalin? Atau kita ganti password yang kita nyaman. Kadang sistem bisa mendeteksi itu. Ini barusan dipakai, kok dipakai lagi? Ditolak. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tahu ya, silakan ini adjust masing-masing. Ganti aja 1 karakter. Mau jadi huruf besar, kayak huruf kecil, kasih caps lock atau apa. Jadi yang biasanya kita ingat masih itu, cuman mungkin bedanya ini di caps lock, ini apa gitu. Itu pilihan, tapi terserah nanti bagaimana nyamannya, mungkin bisa disurvei kira-kira sebenarnya kelemahan pegawai itu apa gitu, buat yang kira-kira bisa aman tapi juga nyaman bagi pegawai. Gitu. Kemudian menggunakan teknologi secara tepat, artinya nggak perlu berlebihan. Kalau di pribadi, kalau saya dulu ya, kalau misalnya cukup dengan gadget seperti ini ya udah cukup. Kan ada orang yang, wah tuh bulan depan itu udah keluar yang iPhone baru tuh, nabung-nabung gitu ya buat beli yang baru. Sebenarnya kebutuhannya itu enggak sih? Kalau enggak kan kita cuma jadi korban aja. Padahal fungsinya paling cuma chat WA, lihat YouTube. Gitu. Apakah memang perlu HP yang secanggih itu gitu ya? Kemudian tidak sembarang untuk klik pada link yang tidak dikenali. Belakangan udah tahu lah ya, file yang APK, bahkan PDF katanya PDF huruf besar, PDF huruf kecil. Terus apa yang notifikasi ya, yang sound, yang panahnya ke kiri, panahnya ke bawah. Lebih hati-hati aja gitu ya. Kemudian batasi informasi pribadi yang dibagikan secara online. Itu tadi ya, selfie di medsos, perlu hati-hati juga. Kemudian update sistem atau aplikasi secara berkala. Kalau ada, ini aplikasi yang resmi ya, kalau memang dia minta update, diklik aja. Gitu. Kemudian penyelenggara sistem elektronik pedoman ini regulasi. Bagi organisasi, regulasi-regulasi yang ada, ya kalau bisa diikutin aja. Pasti ada manfaatnya. Lanjut. Sepertinya ini udah slide terakhir ya. Ya, jadi ini salah satu jargon di persandian. Kehilafan 1 orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Ini beliau Bapak Persandian Republik Indonesia yang pertama kali ketua Lembaga Sandi Negara. Beliau adalah TNI Angkatan Darat. Kebetulan beliau dokter pribadi Presiden Soekarno dan beliau hobi banget sama urusan sandi persandian. Jadi beliau yang dipercaya untuk menjabat, dikasih kepercayaan lah untuk menjadi
bosnya Sandi pada saat itu, sampai akhirnya terbentuk Lembaga Sandi Negara dan sekarang BSSN. Jadi apa yang beliau sampaikan ini, kalau dulu ya satu orang bocor ember gitu data-data rahasia waktu itu ya di tentara gitu, udah pokoknya negara habis gitu. Jadi diharapkan memang kita berhati-hati apakah yang kita sampaikan itu akan berdampak kepada organisasi. Itu sebenarnya pesannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon bantuan nanti kalau ada pertanyaan mohon dicatat atau apa gitu ya. Terima kasih Mbak, silakan. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Nunil. Terima kasih ya Bu. Ini pertanyaannya langsung dari daring dulu ya teman-teman di ruangan di lantai 4. Kalau ada pertanyaan juga silakan dipersiapkan. Ini sebenarnya sudah Bu Nunil sampaikan tadi ya terkait KTP. Tadi saya duduk di belakang, terus kita langsung ngangguk-ngangguk. Iya ya, kita kalau diminta KTP iya aja kayak dihipnotis kasih. Nah, kebetulan ada pertanyaan dari Pak Panji Kusuma dari Direktorat Pembinaan SMA. KTP yang merupakan kode yang mengandung hal secret identity, namun banyak penyedia atau layanan publik meminta sebagai bagian dari suatu registrasi atau pendaftaran. Bahkan sampai meminta fotokopi atau scan KTP. Bagaimana menyikapi hal ini yang menjadi bagian kerentanan data? Apakah langkah konkret pemerintah untuk hal tersebut? Apa ada kebijakan pembatasan bagi penyedia layanan publik agar tidak meminta syarat KTP tersebut karena publik sulit mengidentifikasi mana yang rentan, mana yang tidak? Silakan Bu. Meskipun tadi sudah agak sekilas ya Bu, ada cerah, ada Undang-Undang 27 2022. Mungkin Bu Nunil bisa jawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa layanan-layanan yang dia memang mensyaratkan KTP, termasuk diantaranya bank tadi ya. Kalau mau buka akun bank pasti diminta KTP. Sebenarnya kalau nggak salah di aplikasinya ya, kalau Bapak Ibu lihat di halaman belakang itu ada syarat dan ketentuan. Seringkali kita nggak baca. Jadi kalau mau baca sih silakan. Sebenarnya customer service bank tuh juga nggak keberatan, cuma dia kadang cuma cemberut aja nih baca sampai lama gitu ya. Tapi memang sebaiknya baca atau mungkin bisa tanya. Di situ sebenarnya ada syarat ketentuan. Mungkin ada syarat ketentuan yang secara tidak langsung itu meringankan atau melepas bank dari tanggung jawab. Jadi oleh sebab itu ya karena kita butuh buka akun bank, ya kita kasih gitu. Tapi sebenarnya ada kewajiban bank untuk tidak menyebarluaskan. Itu pasti. Jadi kalau misalnya ada data-data pribadi kita yang bocor dan kita sudah terlanjur ngasih ke bank ya, buka bank minta KTP, apalagi Bapak Ibu. Mungkin udah terlanjur ya waktu BPJS Askes ya dulu, kalau yang pegawai lama Askes mungkin juga diminta gitu. Jadi sebenarnya organisasi yang mengelola data itu dia bertanggung jawab itu tadi ya. Jadi tidak hanya sebagai pribadi, kalau kita sebagai pribadi, tapi organisasi itu sebagai pemproses data. Jadi dia juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data customernya gitu. Seperti belakangan kan kalau nggak salah nomor NPWP sudah diintegrasi dengan NIK ya. Jadi NPWP itu Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan juga wajib menjaga data NIK pegawai, NIK penduduk. Karena NPWP itu nggak hanya untuk PNS ya, tapi untuk semua penduduk. Jadi sebenarnya itu. Nah, mungkin yang perlu kita hati-hati, kita submit data KTP itu memang benar-benar perlu apa enggak? Gitu. Kalau misalnya kita mau apply asuransi, mungkin iya. Karena dia institusi sektor keuangan di bidang asuransi. Dan dia comply terhadap aturan di bidang keuangan, baik itu oleh BI maupun OJK. Tapi kalau misalnya mau apply pinjol, harus hati-hati. Karena ada pinjol yang tidak berizin. Ini yang pinjol bermasalah gitu ya. Tapi kalau pinjol yang berizin, dia harus comply terhadap aturan OJK. Jadi kebanyakan yang bermasalah di pinjol-pinjol itu yang datanya di share ya ke daftar kontak gitu sehingga muncul ancaman. Kemungkinan besar itu adalah pinjol-pinjol yang tidak berizin atau belum berizin gitu. Karena kan biasanya kadang dipermudah gitu ya. Cukup selfie dengan menggunakan KTP. Pinjolnya cair 3 juta, 5 juta.
Jadi memang perlu hati-hati pada saat kita mau apply sesuatu, mendapatkan layanan sesuatu dan diminta data pribadi. Even hanya diminta nomor, nggak harus foto ya. Kan belakangan sekarang itu kalau nggak salah karena keterbatasan, Dukcapil itu menerbitkan KTP virtual. Bank-bank pun juga sekarang udah banyak yang menerbitkan ATM virtual. Jadi even hanya minta nomornya aja, nomor NIK, nomor NPWP apa. Ya kita harus yakin betul ini sebenarnya untuk kepentingannya apa. Karena pada saat kita sudah memberikan, sebenarnya bagi yang menerima pun juga udah kena tanggung jawab. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran memang sulitnya itu ya, membuktikan dan memastikan ini bocornya di mana. Apakah di front office, apakah di teman di server, apa di customer service atau di mana gitu. Memang itu. Maka ini diaturnya dalam undang-undang. Karena undang-undang itu kan dia mengatur ke setiap orang, barang siapa. Mau dia ASN, TNI, Polri, swasta, gitu. Semuanya kena. Gitu. Termasuk juga misalnya dia hanya disuruh, itu joki, termasuk juga sebenarnya. Gitu. Jadi itu yang mungkin perlu hati-hati. Demikian Mbak. Baik Ibu, terima kasih Pak Panji, semoga jelas ya untuk ini sebenarnya pertanyaan kita bersama ya Bu, karena memang masih budayanya masih begitu nih, semoga bisa segera diperbaiki satu persatu. Izin sambil nunggu teman-teman, ada yang mau bertanya dari lantai 4? Baik, kita rolling dulu ya Pak, ada 5.000 yang bertanya nih. Silakan Pak Boris terlebih dahulu, singkat, padat dan jelas pertanyaannya. Silakan Pak Boris. Ya, terima kasih Mbak Mega, Bu, selamat pagi. Tertarik banget nih karena pengalaman Ibu di bidang keamanan. Ini Pak Boris begitu. mungkin bisa berdiri Pak. Ya, jadi gini Bu, saya ngelihat dari sekelumit profil Ibu itu ternyata memang udah lumayan lama berkecimpung di dalam keamanan ya, pedulinya gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah, kan sistem itu kan sebetulnya memang di setiap lembaga itu sudah punya. Saya ngelihat di sini sih udah EduCert ya Bu ya. Nah, saya udah ngelihat semua teman-teman tuh udah bekerja keras dengan segala upaya dari mulai VA tiap 6 bulan kita melakukan itu, terus kita juga melakukan hal-hal yang bahkan kita akan mengadakan bak banti nih Bu, rencananya kita pengen mencari sayembara orang-orang yang ingin menolong kita dalam menjaga Bak hunter Pak ya? Iya, bak hunter. Bak hunter itunya namanya, tapi kalau bak banti itu kita mau ngasih hadiah sayembara gitu. Nah itu kan bentuk peduli kita tuh Bu, dalam hal untuk kita itu peduli loh sama yang namanya adanya risiko. Karena risiko kehilangan data itu memang lebih mahal ya Bu ya. Nah sekarang kan udah ada banyak banget kebijakan-kebijakan itu, dari mulai dari sistem server-server ada kebijakan, lalu ada sekarang juga ada lagi namanya kebijakan PDP. Nah sejauh ini kita memang agak kurang sosialisasi juga sih Bu. Kayak tadi Ibu ke bawah itu juga mungkin kaget diminta KTP kan Bu ya. Itu emang, jadi kalau kita ngerekrut lagi yang ke belakang itu jatuhnya adalah saya ngerasa bahwa data kita sebetulnya udah nggak aman gitu, semuanya udah ada sebetulnya gitu loh. Karena kita zaman dulu emang seperti itu, kita udah ngasih data pribadi kita ke luar. Nah saat ini saya ingin menanyakan tentang ini aja sih Bu, BSSN dalam menanggapi hal yang krusial tentang APT Bu, Advanced Person hacker yang bisa jadi spion, terus nanti jelang-jelang ini kan nanti pasti berat kan ya dalam hal APT itu Bu ya. Apa Bu namanya? Advanced threat ya Bu ya, threat yang paling dahsyat karena dia ngendon gitu Bu di server kita. Jadi kita nanti bisa diamati, bisa disadap dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita di kantor kita punya kisah yang kurang bagus. Nah itu bisa nggak sih kayak BSI ya kan bocor nih. Padahal kan dia punya brand itu kita adalah bank yang aman gitu. Nah itu kan akhirnya akan jatuh tuh Bu. Nah dari pihak pemerintah ada nggak sih hukumnya untuk dasar hukumnya untuk membantu orang yang sudah kena korban. Misalnya kalau saya sendiri pernah korban apa sih namanya travel gitu,
invest gitu, nggak taunya bodong gitu. Nah ada nggak sih apa laporannya kayaknya cuman angus begitu aja nguap gitu. Nah BSS sendiri untuk langkah kedepannya saya pengen tahu sih Bu, yang bikin Ibu gregetan gitu, pengen gimana supayanya negara Indonesia itu lebih aman lagi, lebih apa sih ya, lebih lingkungan yang enak gitu, kita nggak takut gitu. Itu Bu sih, maaf ya. Langsung ya Mbak ya. Ya baik. Yang jelas keamanan siber nggak bisa sendirian ya, harus kolaborasi gitu. Kalau di strategi keamanan siber tadi kami menyebutnya quad helix ya, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat. Dan kita sudah terjun di apa ya, di laut yang udah seperti ini gitu, udah ibaratnya udah keruh lah gitu. Jadi sebenarnya serangan segala macam itu sebenarnya nggak mungkin nggak terjadi, cuma tinggal waktunya aja. Sekarang, ntar sore, besok atau tahun depan. Atau mungkin sudah ada itu tadi Bapak bilang dia udah ngendon tapi dia belum meledak lah ibaratnya gitu. Dan kalau di teman-teman di IT juga mungkin tahu ya, malingnya itu lebih pintar daripada polisinya. Jadi maling itu dia mikir sekali, kita udah harus punya strategi 10 kali tuh untuk bisa nanganin kalau kejadian gitu. Di situ tantangannya. Jadi makanya BSSN secara makro mencoba mendorongnya dengan tata kelola mulai dari level nasional sampai ke organisasi. Jadi maka kalau di PP 71 sudah disebutkan 8 sektor strategis, sudah ada PP 82, salah satunya adalah sektor administrasi pemerintahan. Jadi dan sebenarnya mungkin nanti BSSN akan ada FGD lebih lanjut Pak ya. Ini juga terkait dengan SPBE. Di SPBE pun juga sudah mengatur terkait dengan keamanannya seperti apa. Auditnya, kalau audit keamanannya kalau nggak salah menjadi tanggung jawab BSSN, tapi ke audit infrastruktur BRIN ya kalau nggak salah, dan Kominfo. Terkait dengan IIV, infrastruktur informasi vital khusus di sektor administrasi pemerintahan, sebenarnya tugas BSSN adalah teman-teman di pemerintah yang menggunakan sistem elektronik, kan dia menjadi PSE ya otomatis. Apabila sistem elektroniknya bisa diidentifikasi sebagai infrastruktur informasi vital, maka pengaturan Perpres 82 berlaku. Artinya di situ ada operasional yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara, termasuk melaksanakan manajemen risiko, membentuk information sharing. Salah satunya pembentukan tim CISERT itu adalah untuk berbagi informasi. Jadi CISERT yang udah ada di Pusdatin ini di level organisasi diharapkan bisa menangani teman-teman di lingkup internal Kemendikbud. Apabila ada hal-hal yang belum tahu, bisa berbagi informasi dengan organisasi CISERT di kementerian lain. Terserah teman-teman Pusdatin kenalnya siapa. Apakah kenal dengan teman-teman di Kemdagri kah, atau di BRIN, atau di mana. Kalau ada punya tim CISERT, ngobrol aja, sharing informasi. Saya pernah punya gini. Mungkin teman dari kementerian lain, oh iya saya juga pernah gini. Atau sama-sama terkena tapi nggak tahu caranya, cari teman yang lain. Gitu. Nah sebenarnya untuk sektor administrasi pemerintahan, penanggung jawabnya adalah BSSN. Jadi silahkan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di BSSN. Dalam hal ini di Deputi 3, Deputi 2 gitu. Jadi kalau di sektor masih bisa menangani, cukup. Nggak perlu sampai diangkat ke level nasional. Dilalahnya secara nasional di BSSN juga. Gitu. Jadi sebenarnya dengan berbagi informasi itu kita bisa tahu, wah ada temen pernah kena ini ya, berarti gue supaya nggak kena harus begini. Gitu. Jadi jangan ibaratnya insiden itu jangan sampai menular, gitu. Kalau dia sudah terlanjur menular, itu dia tidak terdampak ke sektor lain, gitu. Kayak tadi misalnya BSI,
dia mungkin hanya di BSI aja, tapi kan BSI cabangnya seluruh Indonesia. Nah mungkin ya di sektor perbankan, saya yakin OJK BI dia harus punya forum supaya insiden di BSI diketahui oleh bank-bank yang lain. Supaya bank lain tidak terkena. Terlepas bahwa BSI itu BUMN, mungkin bank-bank swasta juga perlu ngopi bareng lah. BSI dulu kasusnya apa sih? Kan infonya ada yang katanya komputer jadul lah, apa kan kita nggak tahu ya. Karena reputasi jadi wajar kalau mereka tidak berbuka informasi. Tapi mereka harus sharing informasi sesama bank supaya nggak nular, gitu. Kalau itu nular, ya makin berat aja kerjaan BI OJK. Dan kalau itu berdampak ke sektor lain, misalnya kan sekarang udah banyak e-commerce ya, yang pembayarannya menggunakan digital bank dan sebagainya. Itu pasti udah terkena kalau beberapa e-commerce itu terkait dengan TIK, sektor TIK. Atau mungkin dia transportasi, misalnya beli tiket pesawat apa segala macam, sektor transportasi gitu. Jadi diharapkan insiden itu tidak menular ke tetangga lain atau ke sektor lain. Nah, maka memang salah satu upaya yang bisa dilakukan ya itu tadi salah satunya sharing informasi, bikin workshop gitu. Kalau ada ilmu baru bisa ngundang pakarnya gitu, bisa belajar ke luar. Kalau di BSSN kita ada forum di level internasional, jadi kita bisa juga join di level internasional tuh seperti apa di negara-negara lain, apakah ada kasus-kasus yang serupa gitu. Plus juga mungkin bagi tim-tim yang baru bergabung, mungkin perlu ada workshop, mungkin ada penambahan kapasitas, entah itu pelatihan gitu. Yang bersertifikasi diharapkan itu yang bisa lebih baik gitu, karena biasanya kalau bersertifikasi itu selain mendapatkan materinya juga ada ujian. Nah kalau sudah lulus ujian, udah dapat sertifikasi, diharapkan dia sudah bisa lebih siap. Bukan jaminan gak kena serangan ya. Serangan insiden itu udah pasti. Masalahnya kapan dan siapa yang kena. Kalau kita udah siap, ya insya Allah nggak sampai timbul kerusakan yang bisa merugikan. Baik itu finansial maupun reputasi. Gitu. Jadi secara makronya itu Pak, tapi kalau secara teknisnya ada kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan, sertifikasi dan BSSN mendorong juga industri supaya bisa ikut berperan, termasuk komunitas gitu juga. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Boleh di-cut dulu Pak Boris ya, kita ke ini dulu, ada satu pertanyaan dari awal sekali tadi, izin. Dari Pak Fajar Pusdiklat nih Bu, ini juga kayaknya masih masalah kita bersama terkait yang email yang tadi sudah terkompromis Bu. Mas Fajar dari Pusdiklat, jadi apabila email publik kita sudah kompromis karena kebocoran data e-commerce, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi agar tidak terkompromis karena email tersebut masih terpakai untuk kepentingan pribadi? Silakan Bu Nunil. Ganti password minimal. Dan kita juga nggak tahu ya terkompromisnya kapan. Apakah baru sebulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu. Kadang di website yang saya share tadi dia tidak memberikan informasi kapan email kita terkompromis. Jadi ya baiknya sih itu tadi ya supaya amannya kalau di tempat kami itu di email internal 90 hari sekali ganti 90 password. hari ganti password. Kalau nggak salah di email-email publik ini ada juga menu-menu untuk ganti password. Oke. Baik, terima kasih Pak Fajar, semoga jelas. Teman-teman, satu lagi dari lantai 4 tapi orang yang berbeda. Silakan tadi yang tunjuk tangan, siapa? Pak Apri, silakan Pak. Singkat, padat. Terima kasih Bu Mega. Ibu yang terhormat. Tadi Ibu kan di situ kita untuk tidak link yang tidak dikenal gitu Bu ya. Nah, sekarang ada QRIS. Nah itu kalau QRIS itu kadang-kadang kita sudah kenal ternyata rekening pribadi. Yang kedua, Pak Kapus kemarin mencanangkan dari pemerintah gerakan satu data. Nah ini untuk pendidikan nih antisipasi dari BSSN seperti apa Bu untuk mencegah keamanan di gerakan satu data di kependidikan ini. Terima kasih. Silakan Ibu, 2 pertanyaan.
Berat-berat. Ya berat emang. Eh, Kalau curious ya sekali lagi mungkin apa ya, kita harus hati-hati aja gitu. Apa curious kan macam-macam ya. Ada yang untuk sosial ya. Kalau yang kasus belakangan kan sumbangan di masjid. Tapi curious kan berlaku juga untuk belanja-belanja ya. Mau beli bakso, mau beli somai gitu. Pastikan aja itu memang sah gitu ya, resmi. Artinya misalnya pada saat mau beli bakso atau ketoprak gitu. Atau apa ya gitu. Mbak ini benar mbak gitu. Dan mungkin sampaikan juga ke penjualnya, bilang, Mbak dijaga loh QRIS-nya, jangan sampai ada orang yang nempel gitu. Harapannya sih itu. Kadang kan sekarang ya tadi saya bilang malingnya tuh lebih pinter ya. Kalau dia buat desainnya berwarna-warni gitu ya, QRIS misalnya apa gitu. Kadang kan cuma logo ininya aja, QRIS-nya aja. Tapi dia mungkin ada nama gitu, misalnya bakso Bang Udin atau apa gitu. Kan orang juga males menyetak satu lembar doang cuman bakso Bang Udin tapi QRIS-nya doang yang diganti. Jadi sebenarnya banyak gitu ya cara-cara bagi yang memanfaatkan QRIS supaya nggak disalahgunakan oleh pihak lain. Gitu. Tapi kadang orang tinggal pesan aja gitu. Ini QRIS-nya ini cetak di Snappy gitu misalnya. Kalau kan ada harganya juga Pak, misalnya desain gitu ya, walaupun cuma mungkin berapa ribu gitu. Tapi kadang kan orang nggak aware gitu. Ya itu gitu. Jadi akhirnya QRIS-nya itu plain aja, nggak ada keterangan awak. Kan kita jadi juga nggak tahu ini sebenarnya punya dia benar atau udah ditempel sama pihak kedua. Mungkin ya kita bisa sebut pencuri gitu ya. Itu aja, mungkin perlu hati-hatinya di situ. Karena sebenarnya QRIS itu nggak ada security-nya Pak. QRIS itu cuma membaca barcode aja. Gitu. Ibaratnya orang pakai cadar gitu, tapi pada saat orang lihat, oh ya ini dia. Gitu. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya nggak ada security-nya QRIS itu. Memudahkan kita aja gitu. Kalau di satu data, memang susahnya itu tadi ya Pak ya, mengintegrasikan sistem-sistem yang sudah ada. Jadi memang pekerjaan besar. Tapi kalau dari kami sebenarnya bisa dilakukan secara bertahap. Kalau tadi misalnya Kominfo ya, saya sendiri juga belum tahu, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah tahu bisa share di sini. Konsepsi super apps-nya yang pernah digadang-gadang Pak Menteri Kominfo itu seperti apa? Karena nggak mungkin ya dari pemerintahan aja deh ya. Ada MySAP ya yang kemarin baru update data BKN, terus SPT, LHKASN, LHKPN, terus dari kalau di keuangan untuk bayar gaji atau apa, itu kan aplikasi-aplikasi yang berlaku untuk semua instansi. Terus kemudian apa lagi ya, mungkin di Seknek, di Sekap ada aplikasi-aplikasi yang misalnya kalau ASN harus pergi ke luar negeri, harus persetujuan terpusat, itu kan pasti dari lingkungan Merdeka Barat ya. Banyak lah, KTP, Dukcapil ya kan, banyak deh. Pokoknya kementeriannya ada 34, tapi mungkin aplikasinya bisa 2 kali 3 kali lipat dari itu. Saya nggak tahu, Kemendikbud aja udah punya berapa aplikasi, PDDikti, Dapodik, apalagi yang berlaku nasional ya, bukan berlaku internal gitu. Jadi saya juga nggak kebayang tuh yang dimaksud dengan super app seperti apa. Tapi kalau secara teoritis yang perlu dilakukan adalah melihat proses bisnis, gitu ya. Apakah ada proses bisnis yang bisa dikelompok-kelompokkan? Jadi mungkin ada nanti beberapa super apps. Mungkin bidang keuangan, bidang apa, bidang hukum, bidang pendidikan, bidang kesehatan, mungkin ya. Tapi kalau misalnya proses bisnisnya udah ketemu nih, kelompok-kelompok bidang, tapi di setiap sistem dia implementasinya beda-beda. Ya di situ aja tantangannya. Tapi ya itu menurut saya, memang mengintegrasikan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi minimal server.
Kalau server harusnya bisa ya, karena mungkin di level jaringan mungkin bisa diatur. Untuk data belum tentu juga bisa. Tapi kalau server mungkin bisa terpusat. Makanya ada program dari Kominfo itu Pusat Data Nasional. Ada lagi PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Saya nggak tahu apa lagi itu. Jadi karena udah terlanjur kelihatannya agak sulit. Tipe datanya mungkin beda. Yang paling memungkinkan ya yang bisa dimulai itu ya dari servernya aja dikumpulin. Jadi supaya nggak berserakan. Kalaupun ada di beberapa organisasi, di instansi, dia harus memiliki kriteria yang sama, spesifikasi yang sama. Sehingga pengaturan keamanannya bisa dimasukkan. Bisa diwajibkan lah ibaratnya. Jadi kalau di kriptografi itu sebenarnya pengamanan yang cukup penting itu di datanya. Jadi misalnya nanti akan diberlakukan enkripsi data di server. Jadi kalau mau ngambil data, datanya udah terbungkus. Tinggal nanti yang buka punya kunci apa enggak. Yang buka apakah dari Kemendikbud kah, apakah dari perguruan tinggi atau mana, misalnya begitu. Itu aja sih yang tergambar di saya. Secara teoritisnya seperti itu Pak. Jadi kalau di level aplikasi sangat sulit, tapi kita mulai dari level data yang mungkin relatif bisa dilacak gitu ininya keberadaannya. Demikian Pak. Baik, makasih. Ini kayaknya calon Kominfo berikutnya nih Pak Apri ya. Bu, izin ada satu pertanyaan terakhir baru muncul di daring dan sangat nyambung sama tema kita pagi hari ini. Tapi izin dulu, boleh tadi yang mengingatkan teman-teman yang tergabung secara daring untuk mengisi daftar hadir atau presensi kita. Itu pesanan dari panitia. Selanjutnya kita balik ke pertanyaannya Mbak Novi dari BKHM. Silahkan. Oke, strategi apa yang harus dilakukan untuk mencegah serangan cyber, terutama yang mengakibatkan kebocoran data, khususnya data pribadi dan ancaman cyber yang mempengaruhi atau menimbulkan resiko dan mengganggu probis infrastruktur informasi vital (IIV). Baru dengar nih saya. Monggo Bu Nunil boleh diresapi dulu, tapi kalau bisa langsung jawab dipersilakan. Ya kalau Mbak Novi nanya strategi, semua yang disebut di SKSN, ya strateginya harus komprehensif ya, ada fokus area. Tapi kalau kita mulai dari pribadi sebagai individu dan sebagai apa ya, karyawan, petugas dimanapun berada, nggak harus dipusdatin, ya harus berhati-hati aja, gitu. Terhadap pengelolaan data, termasuk pengelolaan data kedinasan. Ya salah satunya itu tadi Mas, tadi yang masih mau pakai email publik untuk keperluan dinas dipilah-pilah ya Mas ya, data apa yang harus dikirim di di email publik. Dan mungkin ini juga menjadi kajian bagi teman-teman di Pusdatin. Sebenarnya berapa sih maksimal kuota yang diperlukan oleh setiap pegawai, sehingga ini bisa menjadi bahan untuk teman-teman perencanaan, bisa nggak tambahin anggaran untuk tambahin bandwidth gitu untuk setiap pegawai, misalnya kasih kuota berapa misalnya. Jadi meminimalisir penggunaan email publik gitu. Kadang kan ya itu kita pegawai diminta cepet gini, oh ini ada batasnya, ini udahlah pakai Gmail aja. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita tuh pengen cepet gitu, tapi kadang kita lalai gitu. Bukan lalai sih sebenarnya, nggak sengaja aja gitu tanpa kita sadari gitu. Baik, makasih Ibu. Jadi ini juga jadi PR kita nih untuk bisa dihitung kembali agar teman-teman juga bisa leluasa pakai email organisasi. Baik Bu Nunil, terima kasih. Saya izin berpantun dulu. Bang Habibie pergi ke Arab. Sudah selesai sesi tanya jawab. Jadi dua baris saja. Izin Bu Erika, sudah habis dulu. Kita persilakan Bu Nunil untuk kembali ke sofa. Terima kasih Ibu dan terima kasih teman-teman yang tergabung di daring ya. Masih setia membersamai sampai akhir sesi. Makasih banyak udah 160-an masih tetap bergabung. Izinkan saya menutup dulu acaranya. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk menghadiri ke sosialisasi pada pagi hari ini. Mari kita jadi bagian dalam ekosistem digital yang sadar penuh dalam menjaga keamanan informasi. Karena bekerja dengan aman agar kita bisa bekerja dengan nyaman. Jalan-jalan ke Braga, makan soto dicampur nasi. Perkuat diri sendiri dan lembaga dalam menjaga keamanan informasi. Saya Mega pamit, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk teman-teman yang tergabung